Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Asif Halimi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang orang yang mengamalkan tahlil tidak mempan di ruqyah. Dahulu saat fisikku masih kuat, saya sering mondar-mandir mengobati orang, terutama orang yang terkena penyakit stroke. Tapi setelah fisikku mulai melemah, saya mulai malas mengobati orang, karena orang yang terkena penyakit stroke harus diterapi dan didatangi secara rutin. Pada sisi yang lain, saya harus fokus mengajar anak-anak siang dan malam. Sebab itu saya tidak bisa mengerjakan dua pekerjaan yang berbeda sekaligus. Semenjak saya masih kanak-kanak sampai usia 20-an, saya belum pernah mendengar istilah ruqyah hingga ruqyah tenar di televisi. Dan pada suatu hari saya dipanggil untuk mengobati orang di wilayah Kecamatan Trisi, dan pulangnya mampir ke rumah saudara saya di desa Trisi. Saudaraku menyodorkan buku panduan ruqyah kepadaku dan aku pun membacanya hingga aku temukan intinya. Lalu aku kembalikan buku itu dan saudaraku berkata, "Ambillah, barangkali dibutuhkan olehmu karena kamu suka mengobati orang." Aku berkata, "Aku tidak membutuhkan buku ini, berikan saja kepada orang lain yang lebih membutuhkannya, karena inti daripada ruqyah adalah sama dengan tahlil." Lalu ia berkata, "Tapi ada ayat-ayat yang tidak ada atau tidak dibaca di dalam tahlil." Aku berkata, "Begitupun bacaan tahlil banyak yang tidak dibaca dalam panduan ruqyah ini. Jika yang dipermasalahkan adalah ayat-ayat, di rumahku banyak Al-Quran full atau lengkap." Lalu kami tertawa. Dan pada hari yang lain, salah seorang temanku datang sambil menangis dan berkata, "Kang, tolonglah istri dan anakku." Aku berkata kepadanya, "Apa yang terjadi dengan mereka?" Dia berkata, "Istriku telah melahirkan seminggu yang lalu, tapi keduanya sakit tidak wajar. Bidan dan dokter menyatakan tidak ada penyakitnya." Lalu saya bergegas datang ke rumahnya dan melihat keadaan istri dan anaknya. Setelah selesai qomat kamit baca mantra dan keadaan mulai stabil, kami berbincang-bincang. Di antara perbincangan kami, ia berkata, "Keadaan seperti ini membuat saya menjadi panik. Kemarin saya memanggil saudara dan teman saya yang notabene kiai atau ustadz. Telah banyak hizib yang dibacanya, tetapi keadaan istri dan anak saya tidak berubah. Lalu ada orang yang menyarankan agar saya memanggil dukun bayi perempuan tua yang terlihat tidak terpandang sama sekali. Dan yang membuat saya heran, yang dibaca oleh perempuan tua itu hanyalah Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih. Tapi keadaan istri dan anak saya ada perubahan membaik. Mengapakah demikian?" Saya tersenyum menanggapi ceritanya lalu berkata, "Perempuan tua itu telah berijazah kepada seorang guru atau kiai dan meyakininya serta mengamalkannya. Sementara ustadz atau kiai yang merupakan saudara dan temanmu itu banyak ijazah tapi tidak pernah mengamalkannya, hingga tidak bisa meyakini karena belum membuktikan apapun dari hizibnya tersebut. Dia hanya membaca hizibnya karena ada panggilan darimu. Maka oleh sebab itu tidak mustajab sama sekali seberapapun banyak hizib yang ia miliki. Apalagi bila ada kesombongan di dalam hatinya karena merasa memiliki banyak hizib. Kalau wiridan itu diibaratkan sebagai senjata, perempuan tua itu memiliki senjata yang sederhana. Setiap orang memilikinya, tapi diasah setiap hari sampai tajam. Maka saat dibutuhkan senjata itu bisa digunakan. Sementara saudaramu memiliki banyak senjata kelas berat, tapi hanya disimpan di lemari saja. Maka saat dibutuhkan, ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menggunakannya.
Baiklah, kita kembali ke masalah ruqyah dan tahlil. Ruqyah adalah bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mantra. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa berarti jampi. Maka bentuk apapun dari wirid yang memiliki hikmah bisa disebut ruqyah. Tetapi yang masyhur untuk di Indonesia saat ini, apa yang disebut ruqyah adalah sebagian dari surat dan ayat yang ada dalam Al-Quran dan doa untuk mengusir jin atau mengobati orang dari gangguan jin. Lalu mengapa saya katakan bahwa orang yang mengamalkan tahlil tidak mempan di ruqyah? Karena surat dan ayat inti yang dibaca di dalam ruqyah juga dibaca dalam tahlil. Berarti sama saja dengan jeruk makan jeruk. Oleh sebab itu, jin tidak akan doyan kepada orang yang suka mengamalkan tahlil. Sama halnya jin tidak doyan pada orang yang suka melakukan sholat witir. Karena yang dibacanya adalah Al-Fatihah, Surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi setan malu sendiri pada orang-orang yang suka melakukan sholat witir. Kecuali setan yang ada di dalam hatinya sendiri yang disebut nafsu. Dan itu merupakan ujian sampai kita mati. Lalu umpamanya ada orang yang suka mengamalkan tahlil tapi juga sering kesurupan. Maka ada dua sebab mengapa orang tersebut disukai oleh setan. Pertama, orang tersebut tidak mengkaji ilmu tauhid sehingga tidak kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang itu tidak mengerti ilmu fikih sehingga tidak mengerti najis, hadas, terutama junub, juga tidak memahami yang masuk ke dalam perutnya apakah itu halal atau haram atau syubhat. Oleh sebab dua perkara tadi, maka niatnya di dalam beribadah pun tidak akan benar. Dengan demikian, baik orang yang mengamalkan ruqyah ataupun orang yang mengamalkan tahlil, apabila tidak memahami fikih dan tauhid, maka keduanya dicintai oleh setan. Sebagai kesimpulan, wirid apapun yang diamalkan oleh seseorang dengan baik dan benar, maka wirid itulah yang akan menjadi ma'unah atau pertolongan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Yang terpenting adalah memiliki guru dengan sanad yang jelas. Jangan belajar wirid pada internet atau YouTube, karena internet dan YouTube bukanlah mursyid. YouTube dan internet tidak akan bisa membimbingmu kepada tujuan yang paling utama, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu penjelasan dari saya. Sengaja kali ini saya tidak membacakan dalil-dalil dari surat-surat dan ayat tahlil maupun ruqyah, agar video ini tidak terlalu panjang. Yang jelas, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang syafaat dan hikmahnya akan kekal sampai hari kiamat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.